Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu fa inna khaira kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi hidup kita, memberkahi waktu kita, memberkahi umur dan harta kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada kita tentang umur, tentang harta, tentang waktu dan lainnya, kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar tentunya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita setelah pekan kemarin kita libur. Qadarullah masafa'al. Alhamdulillah di Senin hari ini Allah kembali pertemukan saya dan antum di majelis ilmu. Sedikit saya mengingatkan untuk diri saya dan antum semua agar kita terus bersemangat menuntut ilmu syar'i, apalagi hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid-masjid seperti ini. Yatluna kitaballah, mereka membaca firman Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling tadarus, saling mengingatkan, saling menasihati. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini berita gembira untuk saya dan antum semua. Apa kata beliau? Nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti turunkan atas mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan yang hanya Allah letakkan di hati-hati manusia. Ketenangan yang bisa digapai oleh siapapun sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan ketenangan di hati yang basic hati ini tentu dimiliki oleh setiap makhluknya. Allah tidak letakkan ketenangan pada harta-harta, sebab sebagian hambanya tidak Allah berikan harta yang berlebih. Allah tidak letakkan ketenangan ini pada jabatan-jabatan tertentu, karena Allah tahu tidak semua hambanya memiliki jabatan di muka bumi ini. Atau Allah tidak letakkan ketenangan itu pada hal-hal yang memang dicintai oleh manusia di muka bumi ini, dari emas-emas, dari anak-anak, atau yang semisalnya. Allah tidak letakkan ketenangan di seperti itu. Allah hanya letakkan ketenangan di hati manusia yang siapapun bisa mendapatkannya. Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepadanya, hati ini menjadi tenang. Dan majelis ilmu tentu yang disebut adalah bukan bisnis, bukan dagangan atau yang semisal. Majelis ini menyebutkan Allah berfirman,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka turun atas mereka ketenangan. Lalu Allah katakan melalui lisan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi para penuntut ilmu dengan rahmatnya yang luas, yang dengan rahmat ini kita ada di dunia. Dengan rahmat Allah kita bisa hidup, dengan rahmat Allah kita bisa menghirup oksigen. Dengan rahmat Allah hewan yang buas tidak memakan anaknya. Dengan rahmat Allah binatang yang buas pun bisa berbakti kepada orang-orang yang telah mengasihinya. Maka ikhwani fillah azakumullah, rahmat Allah sangat luas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa Allah punya 100 rahmat dan satu rahmat ini ditebar ke seluruh alam semesta, yang 99 Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hamba-hambanya di surga. Kita kalau bicara masalah rahmat ini ikhwani fillah azakumullah harus sangat optimis, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas dan besar atas kita semua. Dan seterusnya dari hadis itu ikhwani fillah azakumullah sekedar penyemangat dari diri-diri kita. Lalu Nabi mengatakan wa khaffathumul malaikah, malaikat menaungi para penuntut ilmu. Dan yang terakhir, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang terakhir apa? Wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah menyebut nama para penuntut ilmu di depan para malaikat yang mulia. Maka ini teman-teman semua azakumullah, landasan kita berkumpul di masjid untuk mempelajari ilmu syar'i. Baik, kita masuk ke materi kita. Bahasan kita masih sangat panjang di hadis Ubadah bin Samit. Ya, ini bisa 3-4 pertemuan ya kita bahas di sini, karena memang hadis ini hadis yang luar biasa ikhwani fillah azakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata pengarang kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, beliau membawakan dalil kedua dari bab babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan diampuni dengan sebab tauhidnya seorang. Baik. Kita sudah bacakan hadis ini separuh dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit semoga Allah meridhai beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan saya ingatkan ikhwani fillah azakumullah, yang kita bahas itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi. Jibril alaihi salam pernah mengatakan kepada Nabi, raghiba anfu abdin, celakalah seorang hamba, tersungkur anfnya, hidungnya, artinya celaka dia. Siapa dia? Orang yang dzukira ismaka falam tusalli alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Jibril pernah berdoa, celakalah umatmu Muhammad, orang-orang yang disebutkan namamu maka dia tidak bersalawat atasmu. Pernah saya katakan ikhwani fillah azakumullah, bentuk kebakhilan, kepelitan yang hakiki adalah tatkala seorang enggan mengucapkan salawat. Kenapa? Karena salawat tidak berbayar. Satu, salawat tidak ada yang dikeluarkan. Kalau orang menahan hartanya karena takut miskin, wajar. Artinya ada sesuatu yang perlu dia lawan. Egonya, rasa takutnya untuk mengeluarkan harta, ada sesuatu yang harus dia lawan. Tapi sekedar mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau, maka saya kira nggak ada lagi yang perlu dikeluarkan dari diri dia. Nggak perlu nuntut dia untuk mengeluarkan harta. Kalau sekedar salawat saja dia tidak mau. Ikhwani fillah azakumullah, maka Jibril perhatikan celaka. Ini bakhil yang hakiki. Bagaimana mungkin seandainya dia diminta sesuatu yang lebih besar, hartanya, tenaganya, waktunya, maka akan lebih sulit bagi dia. Maka ikhwani fillah azakumullah, kitab ini berisi ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan jangan takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu alayya fa inna taslimakum satablughuni haitsu ma kuntum." Selawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Akan disampaikan. Pagi ini ada salawat dari umatmu, namanya Pak Mustaqim. Siapa nama?
Tahdi, bukan Pak Mustaqim dah. Ya, dari Pak Mustadi, ya fulan dari akan disampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satablughuni haitsu ma kuntum." Akan disampaikan kepadaku salawat-salawat dari kan dimanapun kalian berada. Pada bangga kita. Ya, salam kita disampaikan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Maka ikhwani fillah, asakumullah, ini faedah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi, kita udah bahas ini, nggak perlu saya ulang, akan panjang. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, ya, kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam penguasaan, tidak ada sekutu sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersendirian menciptakan kita, Allah sendirian ngatur makhluknya, Allah sendirian menguasai makhluknya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini sampai ini kalau nggak salah ya. Sampai ya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib, dan beliau berasal dari Quraisy, dan Quraisy berasal dari keturunan Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Ya, maka Nabi Muhammad ini dibilang ya masih keturunan Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Karena dari jalur inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya dua anak yang cikal bakal menjadi nabi dan rasul. Ya, ada Ismail, ada Ishak. Ya, dari Ishak nanti akan lahir nabi yang hebat, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub lahir Yusuf alaihi salam. Dari Yusuf lahir Musa. Dari Nabi Musa lahir setelahnya, maksudnya urutannya Nabi Isa. Dari Nabi Isa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jeda. Ya, setelah Nabi Isa dari jalur ini tidak ada lagi. Kalau dari Nabi Ismail alaihi salam ya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena memang dari jalur beliau yang laki-laki ini jadi nabi semua. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tidak serta-merta, ikhwani fillah azakumullah. Kenapa ada anak-anak seperti ini, ada bapak dan ibu yang seperti itu? Paham ya? Kenapa ada seperti Yakub, Isa, Musa, ada seperti Rasulullah, ada seperti Ismail alaihissalam? Karena bapak dan ibu mereka yang seperti itu, ya, sehingga melahirkan generasi-generasi yang seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa anna Muhammadan, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu. Kita bahas dulu ikhwani fillah azakumullah, ini penting sebagaimana yang sudah kita informasikan. Dan saya judul artikelnya. Muhammad pernah mengumpulkan beberapa dalil tentang Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Dan nanti bisa nyatet maksudnya dalilnya. Ada di surat apa aja yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa, ya. Apa judulnya saya lupa. Nabi Muhammad. Coba, manusia biasa.
Nggak ketemu juga. Ala kulli hal ikhwani fillah azakumullah, banyak dalil dan ayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada manusia ya bahwa beliau manusia yang tidak bisa menarik manfaat dan tidak bisa menolak madorot. Ini penting ya. Nanti di kitab tauhid ini antum akan belajar haramnya dan kenapa tidak boleh menyembah patung awalnya dulu. Lalu beliau mengajari kita bagaimana seandainya yang disembah itu adalah makhluk paling mulia yaitu Rasulullah. Ternyata di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bahkan tidak bisa melindungi diri beliau, perhatikan, tanpa izin dari Allah. Beliau tidak bisa melindungi diri beliau tanpa izin Allah. Kita berikan contoh pada kisah perang Uhud. Ya, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rubaiyatu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka yauma Uhudin, pada perang Uhud. Bahkan gigi beliau yang depannya 4 gigi nih, di antaranya bukan 4-4-nya yang rempal, di antara 4 ini putus kena sabetan pedang. Ya, bahkan kepala beliau berdarah. Ini sudah saya jelaskan. Dari sini ikhwani fillah azakumullah menunjukkan beberapa pelajaran penting. 1, Nabi Muhammad sendiri sebagai seorang manusia ya, bahkan sebagai seorang rasul tidak mengetahui ilmu ghaib. Ini penting. Jadi antum kalau ada informasi ya akan terjadi ini dari berita-berita ghaib, akan begini dan begitu, ya kita bisa tolak mentah-mentah. Karena sekelasnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sekelasnya Jibril pun tidak tahu perkara yang ghaib. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan, sekelasnya bangsa jin yang dia makhluk ghaib pun ternyata tidak tahu hal yang ghaib. Ya, waktu peristiwa apa? Waktu peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman. Ya, dia nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, padahal dia sendiri makhluk yang ghaib. Rasulullah tahu yang ghaib enggak? Enggak. Beliau enggak tahu besok di Uhud akan luka. Besok enggak tahu akan kalah pasukannya. Tanda kutip ya. Setelah 50 pasukan pemanahnya tidak menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau enggak tahu besok pamannya akan dibunuh dengan cara licik, yaitu sembunyi-sembunyi oleh siapa? Wahsy. Kalau tahu ya tinggal kasih tahu. Memang kalau Nabi tahu perkara itu, wahai paman, besok ada budak hitam namanya Wahsy. Hati-hati, dia lagi ngincer engkau. Kalau seandainya Nabi tahu informasi ini dan tidak disampaikan kepada pamannya, nggak mungkin ini terjadi. Ya karena Nabi tidak tahu besok pamannya akan dibidik, ya besok beliau akan terluka, besok 50 pasukannya akan turun, tidak nuruti. Kalau ini tahu, tentu Nabi nggak akan terkena musibah ini. Tapi qadarullah masafal, beliau hanya manusia biasa, tidak tahu menerka yang ghaib, tidak bisa menerka yang ghaib, tidak bicara rajman bil ghaib. Maka ikhwani fillah azakumullah, dari pertama bahwa sekelasnya Nabi SAW tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk beliau. Ya, termasuk untuk beliau sendiri, beliau harus terluka, bahkan pamannya harus terbunuh. Ya, siapa yang terbunuh di perang Uhud itu? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang sangat dikasihi beliau, ya salah satu jawara dalam agama Islam. Tapi qadarullah ma syafa'al. Dan sudah kita jelaskan juga bahwa beliau seorang hamba yang bahkan tidak bisa mendatangkan makanan untuk beliau sendiri. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah bersumpah, apa katanya? Demi Allah, keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang untuk 3 hari berturut-turut. Sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi. Termasuk, ya kemarin sudah kita jelaskan bahwa awal dari adanya syariat bolehnya puasa sunnah dengan niat di tengah hari adalah tatkala Nabi SAW lapar, pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada makanan. Kata beliau, kalau begitu saya puasa. Ini menunjukkan beliau SAW sekedar mendatangkan makanan tidak bisa. Beliau seperti Allah, kun fayakun. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun
fayakun. Beliau nggak bisa. Apa susahnya tinggal datangkan? Ada makanan enggak? Ya, bahkan sebulan kata istrinya api kami tidak nyala, menunjukkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan makanan untuk beliau sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, ini penggalan pertama dari syahadat Rasul kita, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya seorang hamba. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ini yang menjadi panjang, ya. Beliau sebagai seorang hamba yang tidak boleh berlebihan kepada beliau. Banyak ada sahabat yang datang ke beliau, ya. Lalu sahabat ini berdiri, Nabi tidak senang, ya. Atau ada sahabat yang mengucapkan kepada beliau apa katanya? Anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Tanyanya, boleh nggak sih kita mengucapkan sayyid kepada Nabi? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Nabi Muhammad, ya, atau sayyid kita, sayyidina Muhammad SAW, boleh. Karena beliau sendiri yang mengatakan apa? Ana sayyidu Bani Adam. Saya adalah penghulu dari keturunan Adam. Tapi ketika Nabi SAW disebutkan di depan beliau sayyid, beliau enggak. Beliau mengatakan as-sayyid Allah. Ya, pemilikmu, tuanmu adalah Allah. Ini bentuk ya penjagaan Nabi SAW dari supaya manusia tidak tergelincir lisannya. Tapi boleh ya kita mengucapkan sayyid dalam salawat kita? Kalau mengatakan boleh sebagiannya. Hanya jangan dimasukkan ke dalam sholat atau azan antum. Ya, wa ashadu anna sayyid, didatangi orang, ini aliran apa ini, sholat apa, azannya ada sayyid. Nah, boleh saya seperti ini, boleh. Jangan juga dimasukkan ke dalam tahiyat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tidak boleh, karena ini bukan bagian dari sholawat. Ya, ini kita harus mendudukan pada porsinya masing-masing. Jadi kalau bertanya, boleh nggak ucapan sayyid ini diucapkan? Boleh, ya. Tapi jangan dimasukkan pada posisi-posisi yang saat itu sifatnya tauqifi. Ya, sudah dari sananya begitu, jangan nanti ditambah. Ya. Nabi SAW tidak mau diberlebih-lebihkan, seperti dipanggil sayyid atau beliau datang orang-orang berdiri, beliau tidak mau. Ya, bahkan dalam hadis tegas, ya nanti kita lewati hadisnya, beliau tegas mengatakan kepada sahabatnya apa? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi war Rasul. Nabi tegas pada sahabatnya. La tutruni, jangan berlebih-lebihan kalian kepadaku, jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya hanya seorang hamba, ya kata beliau. Faqulu, maka ucapkan saya adalah hamba dan Rasul Allah. Itu hamba. Sudah kita jelaskan. Antum salah kalau minta kesehatan kepada beliau, beliau sendiri sakit. Antum salah kalau minta umur panjang kepada beliau, beliau sendiri sudah wafat. Antum salah kalau minta kepada rizki kepada beliau, beliau sendiri nggak bisa makan. Paham? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki semuanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kapasitas beliau hanya seorang hamba, tidak mau dilebih-lebihkan. Beliau tegas mengatakan tadi, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Ya, jangan berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Dan seterusnya, ikhwani fillah azakumullah. Lalu wa rasuluhu, dan beliau seorang rasul. Ini harus dibuktikan. Ya, saya kalau di luar bilang saya karyawan handmade, misal saya, maka harus ada bukti. Ya, dilacak. Ya, atau saya karyawan As-Sunnah, kan ada nomor registrasinya kita, ya. Majelis As-Sunnah tuh tahun masuk, bulan masuk, tanggal lahir itu nomor saya, ya. Jadi tahun masuk saya 2009, tanggal lahir saya, urutan saya, karyawan keberapa itu nik saya lah gampangannya. Maka kalau dicari ada nama saya di situ, ya. Atau ketika saya mengklaim saya termasuk dai resmi MUI, ya harus ada NRG-nya. Klik, oh iya, angkatan sekian ini. Tidak bisa orang sekedar klaim. Sekarang kalau ada orang bilang, saya adalah
pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengikrarkan diri bahwa beliau adalah seorang hamba dan rasul, atau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka harus ada bukti, ikhwah. Apa buktinya? Bahwa Anda mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengklaim mengikuti Allah pun Allah perintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, ya, katakan, jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku. Maka ikhwani fillah, ada bukti-bukti yang harus kita berikan. Kalau ditanya, apakah Anda mengikuti Rasulullah? Karena terus terang saja, orang yang mengklaim mengikuti Al-Quran banyak. Orang yang mengklaim mengikuti Nabi Muhammad banyak. Bahkan seluruh aliran yang ada, kecuali satu, ya, terang-terangan kalau ini enggak, kita enggak mengikuti Nabi. Kita mengikuti sunnah, kita nggak mengikuti hadis. Ada satu sekte yang sesat dan menyesatkan, namanya Inkar Sunnah, ya, tidak berkembang di Indonesia. Inkar Sunnah, ini terang-terangan tidak mau mengikuti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi bodohnya mereka adalah ketika beralasan kenapa nggak mau mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Aisyah, ya istrinya, bahwa Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Ya, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Berarti kita cukup dengan Al-Quran. Bodohnya dia adalah dia menolak hadis dengan hadis. Itu kan dari Aisyah, hadis juga, athar juga dari Aisyah radhiyallahu anha yang diterima juga oleh dia. Itu kan athar juga, ya. Jadi menolak hadis dengan hadis. Dan kita tidak bisa, ikhwani fillah azakumullah, beragama tanpa sunnah, nggak bisa. Salah satu materi daurah kami kemarin 3 hari, kami hanya membuktikan bahwa tidak akan pernah bisa ada orang yang mengamalkan Islam tanpa sunnah, nggak bisa. Contoh sholat, aqimus sholat, antum keder, apa tuh sholat? Ya, takbirnya gimana, tangannya gimana, sedekapnya gimana, rukunya gimana, iktidalnya gimana, sujudnya gimana, ya, tawaruk iftirasnya gimana, dan seterusnya. Dari gerakannya aja kita nggak bisa. Butuh dari siapa? Dari contoh Nabi. Belum bicara bacaannya seperti apa, madepnya kemana sholat itu, gimana tata caranya, apa awalnya dan apa akhirnya, nggak bisa. Ya, atau Allah katakan, tunaikan zakat. Gimana kalau nggak ada hadis? Apa tuh zakat? Apa saja zakat? Dan semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, ya, dalam hal ini tentu panjang pembahasannya, maka kita akan batasi wa rasuluhu. Ketika antum mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka harus ada 4 konsekuensi yang harus antum berikan. Ini penting, antum harus catat, ya. 4 konsekuensi yang antum harus buktikan bahwa antum memang pengikut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa? 4 konsekuensi kita mengikuti Nabi Muhammad, mau nggak mau harus buktikan. Contoh, kita karyawan tempat ini, ya harus buktikan sidik jarinya benar masuk. Saya kalau sidik jari kayak enggak baca ya. Ulangi, ya, ulangi, karena memang tidak ada data saya di sini, ya. Kalau antum bisa langsung masuk. Nah sekarang bukti antum mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Yang hamba kita udah bahas. Sekarang Rasul Allah. Ada 4 konsekuensi yang antum harus tunaikan. Yang pertama apa? Monggo. Siapa yang mau jawab? Ibu-ibu barangkali, Bu. Apa konsekuensi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengakui beliau sebagai seorang Rasul? Yang pertama apa? Mengikuti ajaran. Terus baru satu, Bu. Wamtithaluhu fi ma'amar, berarti ini mengikuti seluruh perintah beliau. 3 lagi, Bu.
Beliau menambahkan, kita urutkan yang pertama ikhwah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah SAW. Ini penting. Membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Mau ngerti, mau tidak, mau mudeng, mau tidak, mau paham, mau tidak, mau masuk akal atau tidak. Kalau ini dari Nabi, terima. Sebagai bukti antum telah mengakui beliau seorang Rasul. Ya, tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Apapun itu. Ya, baik dari urusan dunia itu kenapa tidur miring ke kanan, kenapa makan dengan tangan kanan, ya, kenapa membersihkan cebok dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan, kenapa jilatan anjing harus dicuci salah satunya dengan tanah, urusan dunia, ya, kenapa jilatan kucing nggak begitu, ya, kenapa apalagi dalam masalah dunia makan minum harus dengan duduk dan dengan tangan kanan, ini kan dunia. Ataupun dalam perkara akhirat. Ikhwani fillah azakumullah, kita bahas ini. Ya, tasdiquhu fima akhbar, atau antum tulis dulu di 4 nih. Yang kedua, ya, wamtithaluhu fima amar, melaksanakan semua yang beliau perintahkan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Melaksanakan seluruh yang beliau perintahkan. Ini yang kedua konsekuensinya. Ya. Apa saja dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, seluruh yang beliau perintahkan kita laksanakan. Bahkan coba untuk belajar mencintai apa yang beliau cintai. Saya pernah katakan, beliau mencintai mewangian. Sebagian orang bahkan tidak suka. Ia seumur hidup seminggu sekali, bahkan sebulan sekali minimal dia coba demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh aja, ya. Lalu yang ketiga apa? Wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Ya, dari yang terkecil, jangan meludah ke arah kiblat, ya, jangan mencela kentut, yang kecil-kecil. Yang terbesar ya syirik jelas. Ya, ketiga apa tadi? Menjauhi seluruh yang beliau larang. Yang keempat, ya, wa alla na'budallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kepada beliau kecuali yang beliau syariatkan. Ya. Kenapa di sini menjadi panjang tuh ini nih. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, kita bahas satu-satu karena ini penting, ya. Selain dari seorang hamba yang tidak boleh disembah, tidak bisa mencipta, tidak bisa ngatur alam semesta, tidak bisa menguasai alam semesta, ya. Tapi beliau sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Ya. Apa saja ikhwani fillah azakumullah, bahkan pada perkara-perkara yang akal kita melawannya. Sambil contoh, ya. Ada hadis Nabi SAW yang sebagian manusia berat untuk melaksanakannya dalam masalah lalat. Ya. Kata Nabi apa? Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum. Jika lalat nyemplung di minuman kalian, di bejana kalian, kata Nabi apa? Celupin. Otak kita main tuh di situ. Apa katanya? Apa katanya? Gimana kalau lalat ini habis dari 3 huruf TA? Ya Pak Mas. Gimana kalau dia habis dari bangkai? Gimana kalau dia habis dari sampah? Dan seterusnya. Apa maksud saya? Perkara yang kecil, urusan lalat aja kita itu ragu, ikhwan. Ya. Gimana kalau antum dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berjihad sampai hilang nyawa dapat ini. Ya lebih berat lagi.
Gimana kalau Allah kabari, kalau Anda keluarkan harta Anda sekian, akan begini, 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 begini. Waduh, lebih berat lagi. Urusan lalat saja berat. Ya, apalagi meyakini yang lebih besar daripada itu. Jihad, apalagi urusan tuh kayak apa namanya Isra Mi'raj kan berat banget. Makanya ya, anak pikir saat itu jangankan yang kafir tambah kafir, yang Islamnya pun murtad ketika dikabari tentang Isra Mi'raj. Kenapa? Ketika berita ini masuk ke kuping mereka, diprosesnya kemana? Ke atas, ke akal mereka, nggak ke hati, nggak ke iman. Nggak seperti Abu Bakar. Kalau benar itu yang diucapkan Muhammad, saya percaya. Dari situlah julukan As-Siddiq muncul. Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya sebagiannya masuknya ke akal. Masa sih perjalanan dari Mekah ke Palestina aja butuh waktu sebulan zaman itu. Itu baru dari Mekah ke Palestina. Ya. Nah, ini orang ngomong dari Mekah ke Palestina naik turun langit sampai di Mekah lagi sebelum waktu subuh. Mau hitungan kayak apa? Siapa yang jago matematika? Barangkali kecepatannya berapa? Ada. Nggak bisa. Dihitung matematika nggak ketemu. Mungkin kalau dari Mekah ke Palestina dengan rudal sekarang mungkin 10 menit nyampe barangkali. Ya, barangkali. Gimana naik turun langit tuh maksud saya? Ya naik turun langit kan nggak bisa. Tapi kita orang Islam, ikhwani fillah azakumullah, sami'na wa atokna. Bahkan dalam perkara-perkara dunia nggak perlu dibuktikan pun kita yakin kalau kita mengakui beliau sebagai seorang Rasul. Ada satu kitab bagus, ikhwani fillah azakumullah, 10 jilid. Anak beli itu 8 juta harganya. Judulnya Ensiklopedia Al-Quran dan Sains. Ya, di situ dibuktikan kenapa lalat itu boleh dicemplungin. Ini sudah jurnal. Kenapa buku ini jadi mahal? Karena isinya jurnal penelitian dari seluruh negara di dunia ini membuktikan kenapa jilatan anjing itu satunya harus dengan tanah. Padahal sekarang sudah ada antiseptik, ada antibakteri. Kenapa harus dengan tanah? Dibuktikan secara sains bahwa tanahlah yang bisa menetralkan virus-virus itu. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu? Dia kan ummi, buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Kapan beliau nelitinya? Di mana laboratoriumnya? Paham? Mana alat-alatnya? Pertanyaannya kok bisa tahu satu sayap lalat kenapa harus dicelup? Tadi hadis Nabi kan tadi, ya, idza waqa'ad dubabu fina, jika lalat menyemplung celup kata Nabi. Satu sayap ada racun, satu sayapnya ada penawarnya. Nabi ini tahu dari mana, kapan menelitinya? Ini menyebabkan banyak ilmuwan-ilmuwan barat masuk Islam tuh ketika meneliti kayak gini. Kenapa sih? Ya, nabinya umat Islam ini Muhammad nyuruh minum sambil duduk. Kenapa dengan tangan kanan? Kenapa tidur miring ke? Itu dibuktikan di situ. Ya, judul bukunya Ensiklopedia Al-Quran dan Sains 10 jilid. Ya. Dan memang di situ diungkap ikhwani fillah azakumullah, penelitian dari Eropa mengatakan begini, dari Turki, ilmuwan Turki mengatakan semuanya valid. Ya, maka mereka berpikir dari mana Muhammad tahu di zaman itu loh maksud saya. Ya, sedangkan kata literatur dia adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Kapan dia baca ilmu kedokteran? Kapan dia baca ilmu tentang virus dan obatnya? Kita sih tidak pusing. Kita orang Islam bahwa apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Selesai kalau kita. Ya, tinggal ngikutin, tidak perlu pembuktian ini itu pun kita sih yakin. Cuman beberapa orang kan harus ada bukti. Kenapa tidur miring kanan? Oh, ternyata kedokteran sekarang 14 abad Nabi yang lalu udah ngomong tidur miring ke kanan. Orang sekarang baru bilang tidur miring kanan lebih sehat. Menurut penelitian orang tidur miring ke kanan, jantungnya tidak tertekan oleh organ lain, sehingga kan kerja jantung kembang kempis. Kalau dia ditindih kembang kempisnya nggak maksimal, sehingga aliran oksigen pun nggak maksimal dan segala macamnya. Maka paginya lemes, ini itu. Sekarang mereka baru tahu. Kita udah yakin 14 abad yang lalu bahwa Nabi memerintahkan tidur miring ke kanan. Bagi kita umat Islam simple.
tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang. Mau mudeng mau enggak kayak tadi, urusan lalat aja. Ya, kalau antum proses dengan akal antum enggak ketemu. Yang lalat tuh enggak ada di bunga. Ya, lalat adanya di kotoran, di bangkai, di tempat yang busuk-busuk, kan gitu. Ya, nah malah celupinnya kata Nabi SAW, ini kita bicara ya orang-orang standar. Ya kalau orang mungkin ada, ya bisa dia menggantinya. Tapi kita bicara sama, ya kayak orang mungkin di padang pasir, nggak ada lagi. Ini kalau dibuang, nggak ada minum lagi, cuma segelas. Kita bicara orang seperti ini, ya. Di zaman itu mungkin segelas nih minuman, kena lalat. Ya kalau antum sekarang kan masih ada yang lain, masih bisa bicara itu. Tapi kalau dulu kan ini kalau dibuang nggak minum, ya. Maka solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buang lalatnya maka minum. Tidak apa-apa, tidak masalah, berkali puluhan kali. Mungkin nyentuhan ratusan kali. Seperti ini, kita bikin kopi ada terjun ke situ. Kita bikin susu terjun ke situ. Belum makanan, tidak masalah. Yang penting kita yakin, ikhwani fillah azakumullah, ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu? Ya, ini harus begini, ini harus begini. Dari mana beliau tahu? Apa beliau meneliti? Apakah beliau melakukan peneliti? Jawabannya enggak. Dari mana beliau tahu? Dari yang menciptakan lalat. Selesai kalau kita. Dari mana beliau tahu ilmu-ilmu begini? Dari yang menciptakan lalat, dari yang menciptakan jantung, dari yang menciptakan pembuluh darah. Tidur harus miring ke kanan, lebih sehat dan semisal. Nanti kita baru bicara ini. Belum kita nanti compare, ya. Ada ribuan tenaga kesehatan, saya nggak nyebut profesi, ya. Ada ribuan tenaga tidur itu miring bagus ke kiri. Sementara hanya satu orang, yaitu Rasulullah, bilang tidur miring ke kanan. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ya, apa saja dari perkara-perkara yang ada sebagai bukti kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Membenarkan semua berita yang datang dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak perlu ada bukti-bukti pun kita yakin bahwa apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ya, bahkan dalam perkara-perkara yang goib nggak masuk akal. Ya, makanya antum kalau baca kitab Arba'in Nawawi, ya di hadis awal-awal itu proses penciptaan manusia. Ya, riwayat hadis ini dari kalangan sahabat mengatakan as-shadiqul masduq. Ya. Dari 40 hadis yang ada ini, hanya hadis ini yang ada kata-kata as-shadiqul masduq. Ya. Ucapan ini dari as-shadiqul masduq katanya. Apa as-shadiqul masduq? Orang yang apa? Jujur, benar dan wajib dibenarkan. Orang yang mengucapkannya pasti benar dan ucapannya wajib dibenarkan. Kenapa ini? Karena setelah ini akan ada informasi yang dari awal sampai akhir isinya goib, isi dalam rahim. Bagaimana proses penciptaan janin dalam kandungan. Ya, ceritakan 120 hari terjadi gumpalan darah, habis itu gumpalan daging, lalu terbentuk tulang dan semisal, berita goib semua. Maka di awal sudah diperingatkan oleh periwayat hadis, harus kamu terima, karena yang mengucapkan ini adalah as-shadiqul masduq. Orangnya jujur, dipercaya dan wajib dia dibenarkan. Ya, orangnya benar dan wajib dibenarkan. Termasuk berita-berita tentang azab kubur yang sudah kita pernah lewati, hadis Bara bin Azib itu kan dari awal sampai akhir itu goib semua. Ya, di mana manusia ditaruh di ketika lepas dari ruhnya, lalu ruhnya dibawa naik ke langit, lalu diturunkan lagi, disatukan lagi dengan jasad, lalu ditanya, lalu kalau nggak bisa dihukum, ya disiksa semisal. Ini kan berita gaib semua, ikhwani fillah. Nggak bisa antum indra dengan akal kita. Ya, bahkan pernah saya katakan pada antum, untuk mengakses sama-sama urusan dunia aja kita nggak bisa. Saya tidur satu hotel dengan Mas Safid, nggak satu bed tapi ya bisa. Jangan satu bed, nggak boleh. Haram dalam agama Islam satu selimut meskipun laki-laki dengan laki-laki, ya perempuan dengan perempuan nggak boleh, harus pisah.
Ya. Nah, banyak perkara nanti. Misal ana dengan beliau nginep, ya. Saya di ranjang sendiri, beliau di ranjang sendiri. Saya jam 2 bangun misalkan. Mau pipis, bukan mau sholat malam, mau pipis misalkan. Nggak bisa tidur lagi kan, misal. Saya lihat beliau lagi tidur, enak banget lagi ngorok. Ternyata di tidur beliau apa? Lagi mimpi, lagi lari, lagi dikejar-kejar, dan kadang kan kita ngerasa capek juga ya kalau mimpinya begitu tuh, bener-bener ngos-ngosan, bener-bener haus misalkan. Ya, padahal saya tidak lihat dari tadi beliau hanya tidur aja, tapi di mimpi beliau sedang lari, sedang dikejar ini, sedang ketakutan. Saya ngelihatnya lari atau tidur? Tidur. Ya, bahkan beliau bangun ngos-ngosan. Saya nyeletuk, tidur bangun tidur aja kok ngos-ngosan. Ya, padahal udah habis mimpi. Ini urusan dunia aja ikhwah, kita nggak bisa ngakses, apalagi perkara-perkara gaib. Ya, apa maksud saya? Ya, perkara-perkara yang kita nggak bisa menalarnya lebih jauh sulit. Urusan begitu aja kita nggak bisa tahu. Ini orang lagi mimpi apa nggak tahu. Ya, artinya banyak perkara yang nggak bisa dinalar oleh kita. Cukup kita sami'na wa atokna. Semua perkara. Ya, bahkan nggak perlu masuk akal kalau itu syariat. Saya ambil contoh, orang kentut, udah wudhu kentut, ya, lalu mau sholat lagi, harus apa Pak Mus? Wudhu. Yang dicuci apa Pak Mus? Muka, tangan, dan pertanyaannya yang mengeluarkan kotoran dalam tanda kutip, ya, apa? Belakang dan depan. Kenapa belakang dan depan tidak dicuci? Yang dicuci malah muka, tangan, dan kaki. Ini menunjukkan bahwa agama ini tidak mesti harus masuk akal. Paham? Kan yang kentut bagian belakang, yang pipis bagian depan. Kenapa yang dicuci muka, tangan, dan kaki? Ya, kan nggak cukup, udah cebok kok, ya, pipis udah cebok, terus nggak wudhu lagi, kan nggak bisa. Kita yakin sholat kita tidak akan sah. Nah ini kan perkara yang mesti sesuatu itu nggak harus masuk akal kita. Banyak perkara-perkara seperti ini, ya. Dan seterusnya ikhwani fillah azakumullah. 5 menit lagi, ini masih panjang banget bahasan wa rasuluhu. Kita akan panjang nanti ketemu di masalah surga dan neraka, kita akan panjang juga. Terus pembahasan Nabi Isa alaihissalam kita akan kupas insyaallah, termasuk 4 keyakinan dalam agama Nasrani ya tentang Nabi Isa karena mereka sendiri terpecah tentang Nabi Isa. Yang bilang Nabi Isa itu ya hamba saja, ya Allah ya Allah. Yang bilang setengahnya manusia, setengahnya Tuhan, dan semisal insya Allah kita jelaskan. Tapi tidak terlalu panjang. Nanti yang panjang ini ya wa rasuluhu, terus tentang pembahasan surga dan neraka. Karena bahas surga dan neraka, pertama kita harus bahas ya apa itu surga, apa itu neraka, bagaimana cara memasukinya. Kalau sifat-sifatnya panjang, ada satu kitab khusus gini tebelnya tentang sifatul jannah, tentang sifat-sifat surga. Itu bagus banget. Nah dari situ anak hadis hafal, hadis yang antum doa yang Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik itu dari kitab itu. Ya, sifat-sifat surga. Situ keluar hadis itu, ini bagus kata saya. Ya, dari situ anak hafal. Tapi ikhwani fillah azakumullah, 5 menit lagi kita masuk ke soal jawab. Monggo barangkali ada pertanyaan dulu. Ini kepotongnya panjang ya kita nih. Masih di wa rasuluhu insyaallah. Tafadhal. Coba. Mas Zainal, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fikum Mas Zainal. Pertanyaan pertama ya tentang masalah mukjizat. Yang pertama dalam Al-Qur'an sendiri perlu kita tahu ya istilah mukjizat ini awalnya dari orang-orang sufi. Adapun dalam Al-Qur'an disebutnya ayatul anbiya. Ayatul anbiya ya. Tidak ada kata-kata mukjizat. Tapi sudah diserap dan sudah umum di dunia bahwa dikatakan namanya mukjizat. Ada 3 keajaiban yang ada di dunia ini tapi tidak sama. Antum jangan ketipu. Ada mukjizat, ada karomah, ada sihir. Ada mukjizat,
ada karomah, ada sihir. Tiga-tiganya menakjubkan. Ya, tiga-tiganya ini khariqul adah, di luar kebiasaan manusia tiga-tiganya. Ya. Mukjizat hanya diperuntukkan kepada nabi dan rasul. Ya, dipaham semua. Ini dulu peletakan batu awalnya Mas Enal ya. Jadi baru dijawab pertanyaan antum. Yang kedua ada namanya karomah. Ini hanya diberikan kepada wali-wali Allah. Mukjizat dan karomah tidak bisa dipelajari, tidak juga bisa diminta. Dia datang dan pergi dengan sendirinya. Paham? Kenapa saya katakan ini? Untuk membedakan dengan yang ketiga, sihir. Kalau sihir bisa dipelajari, bisa didatangkan dan bisa dihilangkan. Kalau yang dua ini nggak bisa dilawan, nggak bisa dilawan. Ya, contoh Musa melawan penyihir, nggak bisa dilawan karena satunya mukjizat, satunya sihir. Paham? Ya. Sekarang ketiga, sihir. Sihir ini tidak kepada para nabi dan rasul, tidak juga kepada wali Allah. Ya, tapi kepada manusia-manusia yang bersekutu dengan syaitan. Ya, maka dia pun punya khariqul ada, di luar kebiasaan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ada manusia yang berjalan di atas air, maka lihat, jangan dulu percaya dia wali Allah. Lihat apakah hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak atau tidak. Artinya ini sebagai tanbih dari beliau, tidak mesti ini wali Allah, karena yang aneh-aneh pun bisa dilakukan oleh penyihir. Baik, kembali ke pertanyaan Mas Zainal tentang masalah mukjizat, ya Mas ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi kepada Nabi Isa alaihi salam? Di antara mukjizat yang membuat manusia saat itu takjub adalah dua, ya, atau tiga. Satu, dia lahir tanpa ada seorang ayah. Saya katakan Mas Zainal, ada yang lebih ajib lagi dari Isa alaihi salam. Siapa? Ya, kalau Isa hanya ada bapaknya. Ashal jauh lebih mudah. Adam alaihi salam tidak ada bapak dan tidak ada ibu, bahkan dia tidak perlu melewati manusia pada umumnya. Dia tidak perlu dirahim, dia tidak perlu jadi bayi, dia tidak perlu jadi anak-anak, dia tidak perlu jadi remaja, dia langsung dewasa. Bahkan dia tidak melalui proses manusia, belajar mendengar, belajar jalan, belajar bicara. Dia langsung bisa mendengar, dia langsung bisa berjalan, dia langsung bisa bicara. Lebih menakjubkan lagi. Kalau tolak ukurnya Isa menakjubkan, tidak ada bapak, maka Adam jauh lebih menakjubkan. Tapi pertanyaan, apakah Adam harus disembah? Kan tidak. Buktinya Adam salah, Adam meninggal dan semisalnya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ya. Terus kenapa Allah berikan mukjizat-mukjizat? Di antara yang menakjubkan orang-orang saat itu adalah, satu, dia lahir tanpa bapak. Yang kedua, dia mampu berbicara saat masih lahir. Maka saya katakan Mas Zainal, ada 5 bayi lagi, bahkan dia bukan nabi. 5 bayi ini bukan nabi. Dia bisa bicara baru lahir juga. Satu, bayi Juraij di kisah Juraij, bayi di kisah Ashabul Ukhdud, bayinya Masito, lalu bayi yang sedang disusui ibunya di pasar. Ada bayi, ada satu kitab namanya Sahih Qasas, di situ kisah, ya, termasuk bayi-bayi ini ada di Sahih Qasas itu. Ada bayi lagi disusui ibunya dan dia berjalan ke pasar, melihat laki-laki yang berkuda gagah, ganteng dan semisalnya, maka ibunya refleks mengucapkan, ya Allah, jadikan anakku seperti itu. Maka bayi ini melepas susu puting ibunya lalu berdoa, ya Rabbi, la taj'al mithla hadzal rajul, wahai Tuhanku, jangan jadikan saya seperti laki-laki itu. Lalu dia nyusul lagi. Ibunya kaget. Lalu dia lewat, ada wanita yang sedang diarak, ya, dituju mencuri yang semisalnya. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti orang itu. Maka dilepas lagi puting ibunya dan dia mengatakan, wah, ini hadis sahih ya. Maka anak ini mengatakan, wahai Tuhanku, jadikan saya seperti wanita itu.
Kata Nabi SAW, laki-laki itu adalah fajir, durhaka, dan kafir. Sementara wanita ini, wanita mukminah yang dituduh jahat. Itu bayi biasa. Ya, jadi kalau alasannya Isa bin Maryam disembah karena bisa bicara waktu bayi, ada 4-5 bayi lain bisa bicara dan dia bukan seorang nabi. Kenapa bisa bicara? Untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kenapa bicara? Maryam kan dituduh apa? Zina. Ya, Afan izin para direksi sedikit lagi ya. 5 menitan lagi insyaallah. Karena kepotong nantinya. Dia kan dituduh zina. Ya, termasuk bayi Zuret kan hasil dari zina, dituduhnya seperti itu. Maka Allah berikan kekuasaan. Siapa bapaknya? Ya, termasuk Isa alaihi salam, dia bicara tatkala masih bayi untuk membuktikan bahwa ibunya ini suci. Ya, dia mengatakan apa? Dalam surat Maryam, Zabid. Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Isa saat itu mengatakan, enggak ngomong macam-macam ya. Siapa namamu, siapa nama, enggak. Dia ingin membuktikan bahwa saya adalah Isa. Saya diutus oleh Allah dan kelak saya akan diberi kitab dan Allah akan menjadikan saya seorang nabi. Dan saya dijadikan oleh Allah berkah dimanapun saya berada. Jadi untuk menguatkan status beliau, Mas. Jadi kalau pertimbangannya Nabi Isa disembah karena bisa bicara, maka ada bayi-bayi biasa yang bisa bicara. Lalu yang bikin menakjubkan saat itu adalah kenapa Isa alaihi salam bisa menghidupkan yang mati loh. Ya. Tapi enggak mematikan yang hidup. Ya. Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi Isa alaihi salam enggak bisa mencipta. Isa bahkan enggak bisa mematikan orang yang hidup. Jadi terbantahkan bahwa Isa bin Maryam adalah seorang Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Allah berikan mukjizat ini yang bakal menipu? Maka kita katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dengan hikmahnya Allah, satu, yang kedua, kita dilarang di agama kita untuk mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak akan ada yang menanyaiku, kata Allah, bahkan kalian yang akan saya tanya. Ini batasan dalam belajar agama. Jangan melewati garis ini. Sama ketika bahas sifat-sifat Allah, Allah batasi laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal. Sudah batasnya itu. Jangan nanti bermisalkan dengan presiden, dengan raja, semisal. Batasnya itu. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Termasuk dalam perintah dan keputusan Allah ada batasan, apa itu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ada yang akan menanyai Allah. Kenapa sih Allah? Kau ciptakan anjing, kalau diharamin nggak usah diciptain. Kenapa sih Allah kau ciptakan setan? Ya, padahal kau benci, nggak usah sih diciptakan. Kenapa kau ciptakan neraka? Ya, yang akhirnya ada manusia yang masuk neraka. Kenapa kau ciptakan iblis? Kau benci sendiri, kau ciptakan sendiri. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ada yang menanyai Allah, bahkan kalian yang akan ditanya. Fokus kita adalah tugas kita di dunia ini selesaikan. Ini penting. Ya, sama, jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, utang Indonesia nih banyak, urusan antum. Ya, atau saya Yazid rahimahullah, urusin utangnya antum sendiri, selesaikan. Gak usah ngurusin utang orang lain, gitu. Ya, ngurusin segala macam yang bukan menjadi tugasnya. Fokus antum, jangan pusing juga ngurusin. Misal antum, misal Mas Hafid di tugasnya apa? Antum di sini tugasnya apa sih? Hitung-hitung. Jangan ngurusin paku orang, pamus, pakunya begini, atau ngurusin masjid. Gak usah. Ya, boleh ngasih masukan, boleh ngasih ini, jangan ngurusin. Fokus pada kewajiban masing-masing, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Jadi kita tidak pusing, gak takaluf juga dengan tugas orang. Tugas antum apa? Selesaikan, udah itu. Syukur bisa bantu tatawu'nya sebagai bentuk ihsan kita. Jadi itu mungkin jawabannya kenapa Allah ciptakan mukjizat-mukjizat ini. Satu, untuk penguat bagi para nabi dan rasul bahwa membuktikan dia adalah seorang nabi dan rasul. Yang kedua, ujian-ujian bagi orang-orang saat itu, percaya atau tidak tentang seorang nabi dan rasul. Pertanyaan kedua,
Apa tadi itu? Kenapa Allah nggak turunkan kitab-kitab atau ada kitab-kitab yang lain? Tadi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan bukti kepada hambanya bahwa ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran yang disempurnakan dengan Al-Quran, diantaranya untuk membuktikan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada umat yang lainnya. Dan di antara jawaban yang pastinya adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, sama ini pertanyaan orang kafir juga sama waktu itu. Kenapa sih Al-Quran nggak langsung aja diturunin 114 surat? Loh, kok ngatur-ngatur Allah? Ya, siapa mereka ngatur-ngatur Allah? Kan mereka ngeritik Muhammad, kenapa sih Al-Quran nggak langsung aja pakai sepotong-sepotong, seayat, 2 ayat, 10 ayat? Kenapa nggak langsung aja jelek 114 surat, gitu kan? Ya kita katakan, siapa yang mau ngatur Allah? Siapa yang akan memerintahkan? Ya terserah Allah dengan hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah apa? Agar manusia kuat hatinya. Bayangin kalau jelek langsung, antum harus ngeyakinin iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dan seterusnya. Ya, lalu ada syariat ini dalam satu waktu, dalam sehari jelek. Wajib ini, wajib itu. Lenger kita. Maka Allah tahu porsinya masing-masing. Ini dulu, kuatkan dulu. Ini dulu, bikin pondasi dulu, baru perintah-perintah ini yang paling penting ini dan seterusnya. Itu tujuannya kenapa Al-Quran dan kitab-kitab lain diturunkan secara berbeda, salah satunya untuk menguatkan hati manusia, ya, agar dia bertahap mengikuti kebenaran, sama seperti kita dulu. Ya, mungkin di bagian kita kajian ini awalnya was-was, ini saya mau diajarin apa ya? Jangan-jangan saya diajarin yang aneh-aneh. Wah, ternyata enggak. Isinya bukan dongeng, isinya bukan kesaktian, bukan rantai emas, ya. Isinya adalah Allah berfirman, Nabi SAW bersabda. Makin cinta kita ternyata, kan begitu, ya. Jadi ada proses kita juga ikhwani fillah azakullah dalam belajar dan meyakini sesuatu. Baik, sudah kita mengambil hak orang lain 10 menit ikhwani fillah azakumullah. Afwan untuk para direksi, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah